saya udah sampein belum ya, teman-teman? Bentar saya cek dulu. Aduh, kepotong libur kemarin itu agak bingung juga ya. Ya, ini timer 89, oke, 9, 10 ya. Saya cek dulu. 9. Oh iya, baru timer ya. Berarti udah cukup jauh ini berarti ya. Ini berarti baru week berapa? 10 ya teman-teman ya. Serial udah belum ya? Di RA ya? Saya rada lupa nih, teman-teman. Serial communication udah saya sampaikan belum ya? Sebentar. Izin Pak, waktu itu terakhir kan Bapak ngasih video ya Pak ya. Itu kalau tidak salah timer dan counter. Baru yang kita timer buat ya? yang praktek itu Pak, yang dibuat di aplikasi itu. Oh iya, baru timer ya? Yang benar Pak. Waduh, kita berarti utangnya saya banyak sekali. Kita kuliah lagi kapan nih? 1, 2, ini kan berarti kalau 8, 9, ini baru 10, 11. 10, 11, 10, 11, 12, 13. Sebentar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masih 3 lagi ya. Kira apa lah. Oke, nanti absennya nanti ini aja lah ya. Gabung aja lah ya. Oke, berarti saya akan coba ngulas ini ya. Nanti kita lanjut ke kalau RC sih udah sampai ke ADC ya. Tapi RA saya ternyata lupa ya, baru sampai ke serial communication ya Bapak. Oke, kita masuk ke serial komunikasi atau komunikasi serial. Ya, basic serial communication itu ini ya komputer transfer data itu two way, ada dua cara dari komputer itu untuk mentransferkan sebuah data, itu ada paralel dan juga secara serial. Saya belum ambil absen. Kalau secara paralel itu several data bits are transferred simultaneously, ya, contohnya printer dan juga bits. Jadi kalau paralel itu several data bits, jadi kumpulan data bits yang ditransfer secara simultan atau secara langsung, secara bersamaan gitu ya. Contohnya itu ya printer, hard disk itu kan satu data ya, kumpulan data yang dikumpulkan secara bersamaan atau simultaneously. Sedangkan serial itu single data bits ya. Kalau serial, secara serial itu single data. Gampangnya kan kalau paralel ini data gitu ya, kalau paralel kan gini ya, di several data itu dikirim banyak gitu ya, jalurnya banyak. Sedangkan kalau serial itu kan secara bagan itu kan satu-satu gitu ya. Satu-satu. Kalau serial ya, secara sederhananya. Dan advantage-nya dari serial communication adalah bisa lebih panjang atau lebih longer distance ya, distance lebih panjang atau lebih jauh untuk serial communication karena dia satu-satu. Satu-satu. Kemudian easier to synchronize. Kemudian membutuhkan pin yang lebih sedikit untuk serial communication dan juga cost yang lebih murah atau lower cost. Pada umumnya serial communication itu membutuhkan shift register dan juga modul atau modulasi dan demodulasi modul.
Kalau shift register itu untuk melakukan konversi data byte to serial bits dan vice versa. Jadi nanti dalam kalau byte itu kan kumpulan bit ya. Katakanlah kita satu byte itu biasanya direpresentasikan dengan 8 bit. Jadi secara konteksnya kayak dan kita butuh modem atau modulasi demodulasi serial bits to form audio. Terus kalau misalkan kita transfer datanya itu audio. Nanti akan mengenal dua metode, gitu, dua cara komunikasi serial. Itu bisa secara sinkronos dan juga secara asinkronos. Ya. Jadi serial komunikasi atau communication itu ada dua tipe, yaitu secara sinkronos dan juga secara asinkronos. Kalau sinkronos serial communication itu clock-nya itu harus sama. Jadi antara yang ngirim dan yang menerima itu clock-nya harus sama kalau sinkron. Namanya juga sinkron ya. Intinya kalau sinkron itu kan harus sama ya. Misalkan kita punya microcontroller nih, ada 2 microcontroller. Kalau secara sinkronos, maka clock-nya di sini antara sender dan juga receiver itu harus sinkronis, harus sama. Katakanlah di sini kita pakai 16 MHz. Nah, di sini juga harus menggunakan 16 MHz. Jadi di sini nggak bisa, misalkan teman-teman pakai Arduino Mega, di sini Arduino Uno, misalkan ya. Arduino Meganya katakanlah kristalnya 16 MHz, dengan Arduino misalkan 8 MHz. Nah, itu nggak bisa melakukan komunikasi serial secara sinkronis. Jadi kalau sinkronos, clock-nya itu harus sama, prescalernya harus sama. A block of characters encoded by synchronized byte is sent at a time. Jadi kumpulan datanya itu ini kumpulan data itu dikirimkan secara satu bundle gitu ya, bundle. Atau kumpulan data itu dikirimkan secara langsung gitu. Yang akan membuat gitu ya, akan membuat faster transfer dan juga less overhead. Atau overhead ini bukan kelebihan kepala ya, tapi losses datanya itu bisa diminimasi overhead. Kalau bahasa Indonesianya ya over itu kan kelebihan kepala. Jadi ada misalkan pengiriman data itu kan selalu ada header, ada footer. Untuk mengenali datanya biasanya ya teman-teman pengiriman data itu ada header. Nah ini data utama. Nah ini ada footer. Nah ini header. Nah ini footer. Nah ini data footer. Kenapa dibikin seperti ini ya supaya untuk mengenali ya atau untuk melakukan parsing data. Melakukan parse data. Parse itu bahasa Indonesia kan pemisahan ya, pemisahan data. Data yang dikirim itu datanya apa aja. Kalau dikirimnya satu bundle itu akan meminimize ini ya, kegagalan parse data, kegagalan parsing data. Karena satu bundle ya, otomatis kalau per satu bundle itu kan melakukan parsing datanya lebih mudah. Contoh yang menggunakan seri sinkronos ya itu pada Motorola ya, walaupun sekarang Motorola itu udah nggak tahu masih produksi atau enggak. Kemudian binary synchronous communication atau BSync by IBM. Punyanya IBM itu masih menggunakan synchronous serial communication. Kalau asynchronous serial communication ya berarti intinya kalau yang synchronous harus sama ya ini nggak harus sama. Not synchronous nggak harus sama ya. Not much synchronous jadi nggak harus sama. Jadi bisa misalkan kita ada microcontroller kan kemarin kita udah belajar ya untuk desain microcontroller ya. Ini microcontrollernya pakai 16 MHz. Nah, yang di sini misalkan microcontrollernya pakai 8 MHz, itu bisa memungkinkan gitu, bisa melakukan serial communication. Pengirimannya tadi ya, secara pengertian tadi kan per bit gitu ya. Jadi satu karakter itu 8 atau 7 bit di set at a time. Jadi kalau yang secara serial asynchronous itu dia 8 atau 7 bit aja yang dikirimkan dalam satu waktu. Kalau yang ini tadi bundle, yang ini adalah per bit, 8 bit atau 7 bit. Nanti ada settingan yang kalau kemarin kita udah setting USART itu ada 8 bit gitu ya, 8 bit. Misalkan satu stop bit sebagai satu stop bit. Ini kan ada settingannya, nanti kita coba ya. Itu untuk asinkronus. Contohnya ya RS232, USART Atmega 16, 85 yang sering kita pakai lah 8535, Arduino gitu ya. Arduino.
dan lain-lain. Nah, itu rata-rata menggunakan metode asinkronus. Apakah bisa Arduino pakai sinkronus? Ya bisa. Gitu. Jadi kita bisa pakai juga menggunakan synchronous communication. Itu perbedaan utama antara sinkronus dan juga asinkronus. Data framing ya ini untuk phishing ya. Phishingnya itu tadi komunikasinya atau teknologi IBM. IBM berarti kalau kita berbicara mengenai IBM berarti kita berbicara mengenai sinkronus. Tulisan saya jelek sekali. Dalam nggak nulis kelamaan libur. Oke. Ini data framing in asynchronous. Kalau asynchronous ini ya. Jadi kalau asynchronous nanti ada apa namanya, ada start bit, ada LSB, ada MSB. Kemudian ada stop bit. Jadi kalau kita sending karakter A itu 41 heksa, atau kalau dibinarkan 01000001. Ini misalkan 8 bit data, 1 start bit, 2 stop bit, even parity. Even berarti genap. Kalau odd parity, ODD itu kan ganjil. Jelek sekali. Nah, odd itu ganjil. Parity itu bawaan. Nah, ini bawaan. Ini bawaan. Kalau even itu pasti kosong ya, even. 0 kan genap. Kalau odd parity maka 1. Odd. Itu jelek sekali. Odd. Nah, kalau odd itu nilainya 1 sebagai parity bawaan. Oke, ini untuk A. Nah, ini tabel mana untuk mengetahui A itu 41 heksa. Ini refernya ke tabel ASCII. ASCII table ya. ASCII table itu teman-teman refer ya, ASCII table. Itu kalau karakter A itu sama dengan 41 heksa. Nanti 41 heksa ini dikonversi menjadi bit. Karena sejatinya kalau komunikasi data itu aslinya ya cuma pulse doang gini ya, 1010101010 gitu. Nah, nanti ini yang akan diterjemahkan oleh si penerima, oleh si receiver. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah custom communication itu aslinya ya kita butuh membuat gelombang saja, gitu ya, membuat gelombang seperti ini aja. Tinggal gelombangnya itu ada berapa. Kalau misalkan range data itu kan berarti berapa bit nih? Katakanlah 4 ya. 4 bit. Berarti ada 4 output nih, 4 output. Nah, 4 output berarti 4 faktorial. Di mana 4 faktorial itu ada 24 gitu ya, 24 kombinasi. Atau kalau secara value desimalnya berarti kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 gitu. Berarti kita dengan 4 port ini, kita bisa membuat range value 0 sampai dengan 16. Itu bisa juga, jadi nggak harus misalkan kita pinnya itu sisa-sisa gitu ya. Kita ingin membuat custom communication ya bisa, teman-teman tinggal output-kan ya, ada di 4, katakanlah ada 4 port yang akan membuat kombinasi. Jadi kalau 1000, nanti diterjemahkan value-nya berapa. Yang MSB, LSB mana? Ini misalkan LSB, ini MSB, maka 000 sama dengan value-nya 1. Ya. Jadi jangan dilupakan konversi bilangan dari biner ya, dari biner ke desimal. Nah, jangan dilupakan. Kan kalau ini kan 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 itu kan 1 gitu ya, 2 pangkat 0 1. Dan seterusnya ya. Jadi konversi bilangan itu penting. Jadi kalau kita mau ingin membuat sebuah custom communication yaitu pakai konversi aja. Jadi berapa bit yang akan kita pakai itu tinggal dikonversi dari biner ke desimal. Oke, next. Untuk terminologinya ada apa aja sih pengertian atau perlu settingan ya kalau di serial communication itu yang pertama kita perlu tahu yang namanya baud rate. Baud rate. Jadi kalau baud rate itu adalah sebuah the number of bits per second. Jadi ada berapa bit yang bisa dikirim dalam 1 second. Karena satuannya itu BPS. BPS itu artinya bit per second. Bit per second.
Strictly speaking, if the number of signal change per second. Jadi kalau secara strictnya atau secara kakunya ya ini adalah sebuah number of signal change per second. Jadi ada berapa signal yang berubah setiap satuan atau setiap satu detik. Dan tadi ada yang namanya parity bit. Ya, parity bit adalah single bit for error checking. Send with data bit to make the total number of one S. Jadi nanti ada even itu berarti 0, kalau parity belakangnya atau bawahnya adalah 1. Nanti ada start bit dan stop bit. Kalau start bit itu indicate the start of character. Ya, jadi kapan dia akan melakukan parsing dari sebuah karakter. Typically value-nya adalah 0, kalau stop bit typically-nya adalah 1 kalau stop bit ya. Jadi dimulai dengan 0. Nah, ini nanti bit data nanti ditutup oleh 1 gitu. Standarnya kayak gitu. Kalau 8 bit ini udah kepakai 2 gitu ya, maka datanya di sini adalah 6 bit data. Nanti dari 6 ini akan dikonversi ke dalam decimal value. Jadi sederhananya gitu. Nah, untuk serial itu ada RS232 standar serialnya. Ada RS232, kemudian ada TTL ya, nanti ada TTL. Ada standarnya RS232. Kalau ke PC rata-rata pakai RS232. Just for revision, RS232 is a widely used standard for serial interfacing. Ya lebih luas lah ya. Kalau untuk interface-nya lebih luas RS232. RS232 itu mengcover 4 main aspek. Ada 4 main aspek pada RS232. Yang pertama secara elektrikal, nanti ada voltage level, rise and fall time, data rate, dan juga distance. Jadi berapa maksimal distance yang bisa ditransfer menggunakan RS232. Jadi ada constraint-nya kalau pakai RS232. Secara fungsional itu ada each signal function. Setiap function dari sinyal itu apa saja. Secara mekanikal aspeknya adalah berapa banyak pin yang dipakai untuk komunikasi RS232. Kemudian shape and dimension of connector. Konektor ini nanti ada macam-macam ya, teman-teman. Ada pakai yang standar ya, DB9. Biasanya pakai DB9. Ada juga yang pakai DB15 dan seterusnya. Ini tergantung standar yang akan kita pakai. Kalau biasanya pakai DB9 ya, konektor. Secara prosedural itu ada sequence of event for transmitting data. Secara prosedurnya nanti sequence dari event saat melakukan data transmission atau pengiriman data. Itu core main aspek dari RS232. Nah, ini rata-rata pakai konektor yang ini gitu ya, pakai DB9. Ini namanya DB9 ya, DB9 konektor. Rata-rata pakai DB9 konektor. Dimana kalau DB9 konektor itu maksimal ini. Jadi 15 meter, kemudian transfer supportnya itu adalah 56 kilobyte dan 3 meter of shield cable. Kalau pakai yang shield cable itu bisa 30 meter. Tapi maksimal biasanya rata-rata pakai 15 meter. Jadi kalau mau menggunakan serial communication itu jangan lebih dari 15 meter wiringnya. Terus gimana Pak kalau misalkan kita mau mentransmisikan data sampai dengan katakanlah 45 meter gitu misalkan. 45 meter itu gimana? Padahal kan komunikasi serial itu maksimal rekomendasinya adalah 15 meter. Maka kita pakai topologi bus ya, topologi bus atau serial. Caranya gimana? Kita butuh 3 microcontroller. Kalau misalkan ya, kita ingin mentransmisikan data itu sepanjang 45 meter. Maka kita membutuhkan 3 microcontroller. Nah, kita membutuhkan 3 microcontroller. Jadi pakai topologi bus. Jadi dari sini dia kirim ke sini dulu. Nah, ini 15 meter. Secara RS 232. Nanti dari sini dia akan memanage untuk ditransmisikan lagi ke sini 15 meter. Ini baru 30 ya, sorry. Berarti kita butuh transmission satu lagi. Nah, ini adalah microcontroller phase shifter. Jadi kalau kita tetap ingin menggunakan RS232 tapi dengan jarak adalah 45 meter, maka otomatis kita membutuhkan additional skematik, additional part ya, harus ditambahkan seperti ini. Jadi bisa
tetap bisa menggunakan RS232. Misalkan Pak saya itu pengennya tetap pakai RS232 gitu ya, karena saya bisanya cuma serial. Misalkan saya cuma bisanya atau ada customer yang requirement-nya itu hanya menggunakan serial. Itu caranya seperti ini ya teman. Walaupun biasanya kalau udah 45 meter atau lebih dari 50 meter itu ya udah pakai ini ya, apa namanya, Ethernet ya, Ethernet. Biasanya diarahkan pakai Ethernet atau pakai LAN. Ethernet itu bahasa pasarnya LAN, pakai LAN atau local area network. Jadi komunikasi pakai LAN. Tapi kalau mau pakai serial tetap bisa. Untuk pin di RS232 itu ada CXD, itu CIS, Carrington, ada RXD, ada TXD, DTR, dan seterusnya. DTR dan seterusnya. Kalau DTR itu data terminal ready ya, DTI is connected and turned on. Kalau RTS has to send, request to send, jadi kita request dulu kita mau mengirimkan data. Kalau DSR itu data set ready, dan seterusnya sampai ke indikator. So DTI essentially refer to the computer. DTI biasanya refernya ke komputer. Jadi kalau kita berbicara RS232 selalu berbicara mengenai PC ya rata-rata ya, mengenai PC. Mengenai PC untuk komputer. Karena RS232 itu pengirimannya nanti tetap ke PC ya. Walaupun tetap bisa dari mikro. Karena kalau microcontroller itu built-in-nya itu TTL. Built-in-nya built-in dalam TTL. Jadi kalau TTL ya cuma TXD, RXD, VCC ground. Jadi cuma 4 kabel. Tapi kalau RS232 ada DTR, ada DSR, RDS, DDS, dan seterusnya. Ini untuk modem connection. Ini itu PC over the public phone line. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman melihat telepon yang mungkin zamannya genset, genset itu sudah nggak ada ya telepon kabel ya. Sekarang teleponnya WA. Kalau ini telepon kabel. Telepon kabel itu komunikasinya serial seperti ini. Jadi dari data nanti dikonversi ke audio. Kita ini null modem connection. Ini yang biasa kita pakai ya. Kalau misalkan kita punya GPS, kita ada GPS modul ataupun device yang lain itu cuma disaling silang ya. DXD ke RXD, DXD ke RXD. Jadi disaling silang. Jadi saling silang aja. Kalau full handshaking cable itu kalau full di wiring seperti ini. Kalau seperti ini juga bisa. Untuk simple cable. Jadi kalau cuma ngirimin data biasa gitu ya, tanpa ada request, tanpa ada ready-nya, itu bisa juga. Jadi TX-nya langsung disilang dengan ini ya. Kalau serial itu transmitter selalu dikirimkan ke receiver. Jadi nggak mungkin transmitter di wiring ke transmitter. Kalau yang dulu telepon kabel, yaitu ke sini ya, searah, gitu ya, searah dari komputer A ke modem A itu di TX ke TX, TX ke TX. Baru nanti dari TX ini dikirimkan ditransmit ke sini. Kalau yang sekarang ya biasanya saling silang TX ke R. Chip yang digunakan di apa namanya RS232 itu ya ini Max 232. Ini IC-nya. IC. IC-nya pakai RS2 Max 232 ya. 232. RS232 levelnya itu ada plus 3 volt sampai plus 15 volt. TTL level, ini TTL level yang dipakai di microcontroller. Kalau Logic One itu 2 volt sampai 5 volt. Jadi itu yang dipakai. Di microcontroller kan biasa kita pakai 0 volt ke 5 volt. Logic satunya ya. Logic satu. Karena ya otomatis kalau yang dikirim kan dari TX itu ya sinyal kontak di sini. Sinyal kontak. Ini contoh kalau kita menggunakan modul Bluetooth ya. Modul Bluetooth itu cara nge-wiringnya seperti ini. Ini TX-nya. Ini misalkan desain sensor. Ini pakai transistor. Sebenarnya nggak perlu pakai transistor. Intinya kalau ada modul Bluetooth ya, HC05 ya, 05 atau 06
Itu modul Bluetooth ya. Ini kalau misalnya kita mau wire ke microcontroller, yaitu TX dari sini sambungkan ke RX ini. Begitu pula RX. Ini ke TX, ini RX. Ingat panah itu selalu TX ke RX. Ini TX ke RX. Jadi panahnya jangan lupa kalau wiring panahnya TX menuju ke RX. Panah itu mengartikan aliran data ya. Jadi ketika kita membuat apapun lah, flowchart, bagan maupun yang lain itu panah itu sangat penting. Panah itu sangat penting. Contohnya ini panah secara wireless. Dan ini kan maksud dari panah kan dari Bluetooth receiver dia mengirimkan data ke PC. Makanya panah ini penting sekali. Kalau teman-teman nge-wiring membuat flowchart, panah itu crucial role. Serial communication di AVR itu ada banyak, ada USART yang sering kita pakai. Ini kita biasanya pakai USART, Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter. Ada SPI, dan juga ada two-wire serial interface. Yang sering kita pakai ya ini. Kalau teman-teman menampilkan data ya di serial monitor itu pakainya ya ini USART ini ya, Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter. Nanti untuk peripheral yang lain ada serial peripheral interface atau SPI dan juga two wire. Kalau ini two wire berarti cuma butuh dua wire atau dua kabel. Nah ini sebenarnya lebih enak lagi ya kalau pakai TWI. Cuma rata-rata masih nyaman menggunakan USART karena passing datanya lebih. Nah kita akan fokus di USART-nya aja. SPI dan yang lain nanti. Kalau SPI receiver and transmitter share a common clock line. Jadi ada nanti clocknya itu di wiring. Support higher data rate. Jadi kalau mau cepat, faster ya pakai SPI sebenarnya, pakai SPI. Nanti ada istilah master dan slave di SPI communication. Contohnya di LCD. Jadi LCD itu aslinya SPI ya. LCD itu aslinya SPI atau serial peripheral interface ya aslinya ya. Kalau teman-teman tahu LCD yang 16x2, 20x4 ya, LCD atau liquid crystal display itu aslinya SPI. Komunikasi wiringnya itu aslinya SPI. Hanya sekarang di pasaran itu ada modul ya. Modul itu sih LCD. Nah, kalau pakai modul ini berubah karena si modul ini dia mengkonversi SPI to itu sih. Kenapa perlu dikonversi? Nah, nanti kaitannya dengan efektivitas wire. Kalau SPI ini minimal dia butuh 4 sampai 5 wire. Sedangkan kalau itu sih itu hanya butuh 2 wire. Jadi untuk mempermudah atau untuk meminimize wire yang ada itu sekarang di modul itu sih itu SPI. Makanya kalau teman-teman nanti cari LCD gitu ya, nanti ada modulnya ya, modul untuk LCD 16x2 ataupun modul untuk 20x4 LCD. Ya, 16x2 itu maksudnya ada 16 gini ya data ya. Nah, ini 2, ke sana 8, ini 16, ini 16 juga. Jadi ke bawahnya 2, ke sana masing-masing 16. Jadi kalau kita mau membuat sebuah karakter maksimal ya berarti 16 ya ke samping, ke bawahnya ada 2 row. Kemudian ada two-wire serial interface atau TWI. Ini connect several devices such as microcontroller and display port using two-wire bus. Hanya pakai 2 wire bus. Bisa sampai 128 device. Sampai 128 device. Nanti kalau yang ini nanti dia mainnya adalah unique address. Mainnya adalah unique address. Jadi kalau misalkan di sini ada device A, device B, ingat topologinya di sini adalah two wire bus.
Bahkan seperti ini. Nah, ini di sini. Ataupun nanti kita ke sini bagi ID. Nah, ini unique, ID-nya itu unique. Unique itu artinya apa? Unique address. Unique address itu ya gampangnya ya nggak ada yang sama. Kalau katakanlah IP, maka misalkan di sini 192, 168, nah belakangnya itu selalu beda. Misalkan belakangnya 10, maka yang sini ada 11, sini 12, sini 13. Jadi nggak boleh nanti address-nya itu sama. Kalau pakai TWI ya, ini nggak boleh 10, nggak boleh. Nanti nggak unik, jadinya pengiriman datanya nanti menjadi kacau. Itu kalau itu wire serial interface atau TWI. Ini untuk user di APR, teman-teman fokus di pin-nya. Jadi kalau selalu lihat pin out ya, setiap kita mau memprogram sebuah microcontroller, perhatikan pin out dari microcontroller. Nah ini pin out. Nah serial itu ada di RxD dan TXD, intinya di port D0 dan juga D1. Maka nanti kalau nge-wiring itu selalu untuk serial communication ada di sini. Kalau untuk itu sih itu ada di SDA dan SCL. Nah itu sih dan seterusnya lah ya. Kalau OC kita sudah belajar kemarin ini timer ya, ini timer atau PWM. Kalau OC 1A 1B berarti ini di timer 1. Kalau OC 0, nah ini berarti T0. Kalau OC 2 OC2 berarti nanti timer 2 gitu ya. OSC timer 2 dan seterusnya. Common potret yang sering dipakai itu ini. Jadi kita biasa pakai 9600, 19200, sebenarnya ada lagi ya 57600 dan juga 1155200. Nah ini ya 1155200. Jadi biasa kita pakai di ini bukan 960 ya, 9600 ya, 9600. Jadi biasa kita pakai di 9600 sampai 1155200. Ini blok diagram nggak usah terlalu detail. Hardware elemen ya ada USART clock generator, USART transmitter, USART receiver, ada USART register untuk configure control and monitor the serial. Jadi ada 4 hardware elemen yang digunakan untuk serial communication ya. Ada transmitter pasti, ada receiver pasti. Nah generator ini adalah clock source ya. Untuk kalau sinkronos berarti clocknya harus sama. Kalau asinkronos berarti clocknya beda nggak apa-apa. Nanti untuk set baud rate itu ada di UBVR register. UBVR H dan L, ingat kalau ini berarti dia 2 byte ya. 2 byte. Kalau ada istilah H dan L. H itu maksudnya high ya. Ini low. Nah, nanti dari 2 byte ini menjadikan satu register. Karena kenapa perlu di H dan L? Karena perlu dipisah gitu ya. Dipisah karena kita mainnya mikrokontrolernya kan 8 bit. Sedangkan registernya itu adalah 16 bit. Maka dari 16 bit ini, 16 bit itu 2 byte, itu dipecah supaya bisa menjadi ke 8 bit atau 1 byte. Oleh karena itu dari 2 byte ini nanti akan muncul register high dan juga register low. Jadi dari 2 byte nanti dipecah menjadi 2 byte, 1 byte, 1 byte. Gitu. Jadi makanya ada register high dan juga ada register low. Digital control and status register UCSRA sampai UCSRC dan seterusnya. Nanti data register atau datanya itu masuk ke sini, data serial. Data serial. Itu akan masuk ke register UDR, user data register. Itu akan masuk ke situ. Nanti kita coba tes serialnya akan masuk ke situ. Ini untuk portrait register. Portrait register kalau di code vision nggak terlalu ini lah ya, udah otomatis. Tapi secara teorinya itu ada begininya. Nanti secara UBBR-nya perhitungannya sistem clock frequency. Ini sistem clock frekuensinya
dibagi dengan 16 kali baud rate. Kalau kita pakai 9600, maka nanti registernya menjadi berapa? UBPRL-nya sama H-nya akan menjadi berapa? Ini UGSRA, pengertiannya ada apa saja? Ini kita skip aja. Main task-nya ada yang pertama, initializing the serial port, sending character, receiving character, sending and receiving format string. Di serial communication itu akan ada seperti ini ya. Yang pertama, initializing the serial port. Inisialisasi tadi kita mau pengiriman datanya itu 8 bit misalkan ya, 1 stop bit out or even parity. Parity juga ada setting no parity. Nah, ini masuk ke tahap initializing serial port. Sending a karakter berarti ya pengiriman sebuah karakter, di mana karakter itu ya bisa A, bisa 1, 2 dan seterusnya ya. Bisa. Nanti di sisi penerima ya berarti receiving a karakter. Kalau A tadi hexanya 41 hexa gitu. 41 hexa ini binernya berapa? Nanti di saat penerimaan juga sama, akan mengkonversi dari biner ke 41 hexa atau dikonversi lagi ke string berarti menjadi value. Jadi ini teorema encode dan juga decode tuh ada juga di sini. Jadi ini ya encode, ini adalah decode. Ini adalah decode. Ini untuk flowchart-nya ada begin, kemudian set user communication parameter, database, stop bit, parity bit yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada set user for asynchronous mode, ya. Kemudian set baud rate, enable transmitter and receiver. Ya ini nggak selalu bisa, maksudnya teman-teman terserah ya. Kalau misalkan microcontrollernya hanya mengirim saja, nggak perlu menerima ya berarti enable-nya transmitter aja. Kalau hanya butuh menerima ya berarti receiver aja. Jadi ini nggak selalu harus diaktifkan keduanya. Jadi tidak harus not much. Jadi nggak harus diaktifkan keduanya antara transmitter dan juga receiver. Kalau kebutuhan kita hanya menerima data ya berarti yang diaktifkan adalah receivernya aja. Kalau kebutuhan kita hanya mengirimkan data berarti yang di-enabling adalah transmitternya aja. Itu bisa ya. Jadi supaya untuk meminimize katakanlah registernya tidak terlalu banyak. Ini initialization-nya, ya ini nanti kita masuk langsung di code vision aja. Kalau ke belakang itu register lah. Saya nggak terlalu suka register ya, jadi nanti ujiannya juga banyak register. Oke, ini untuk serial communication. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau belum ada, coba dari saya contohkan ya di serial communication. Oke, sembari saya contohkan. Oke, sorry ya, saya nggak bisa punya offline hari ini, dadakan. Nah, tapi tiba-tiba anak saya demam, jadi harus di rumah dulu. Jadi nggak bisa ke kampus. Kampus tadi siang aja, tanda tangan. Oke, jadi kalau untuk serial, teman-teman, itu settingannya tetap di Vision APR, itu ada di bagian user. Sebentar, loading. Menarik sekali ya.
Bentar. Oke, sembari menunggu code vision saya kayaknya ada masalah sedikit. Kita ini masih kurang, kalau kita baru masuk serial berarti kurang banyak sekali. Kurang 4 ya berarti ya kalau nggak salah, harusnya ini pertemuan ke-10, kita kurang 4 pertemuan lagi, kira-kira kapan ya? 4 pertemuan, nanti saya gabung aja yang satu pertemuan 2 kali langsung lah ya, 2 kali materi. Atau kelasnya siapa ya? RA ya? Saya, Pak. Mbak Nurbaiti ya? Kita kira-kira kapan ya bisa kuliah lagi ya teman-teman ya? Jumat masih ada kelas nggak teman-teman? Jumat pagi mungkin. Jumat pagi ada kelas, Pak. Pagi ada kelas. Ini untuk jadwal pengganti ya, Pak? Iya, jadwal pengganti. Kalau didiskusiin dulu boleh nggak, Pak? Boleh. Nanti saya butuh slotnya 2 jam per pertemuan ya, karena kan kurang berapa. Saya butuh 4 materi lagi teman-teman. Ini kan materi ke-10, jadi harus ada 4 materi lagi. Jadi kita 2 kali pertemuan aja, tapi per pertemuannya 2 jam gitu. Jadi tolong didiskusikan ya. Setahu saya Sabtu itu Pak Saban, mungkin yang kuliahnya dengan Pak Saban itu ada pengganti ya. Jadi nanti tolong didiskus aja lah. Jumat atau Senin. Kalau minggu depan kan bisa misalkan Senin sama minggu depan masih ada 2 kali itu. Minggu depan hari Kamis seperti biasa, hari Rabu seperti biasa, Sabtunya mungkin Senin ya, saya minta Senin sore. Kalau minggu depan, nah minggu ini kan saya kurang 1 lagi, nanti tolong didiskusikan. Kalau bisa jangan Kamis, tapi saya Kamis full. Kalau bisa Jumat sore atau malam nggak apa-apa lah. Iya, Pak. Nanti saya akan diskusikan sama teman-teman. Oke, thank you. Oke, ini kita lanjut ke USAP ya. Ini di USAP setting, teman-teman bisa lihat. Kalau nggak kelihatan, saya pakai mana? Oke. Nah, di USAP setting ini, nah ini kan clock-nya harus sama. Kalau kita pakai sinkronos ya. Kalau kita mau pakai asinkronos ya berarti nggak harus sama, misalkan nggak harus 16 MHz. Kemudian di start setting, teman-teman bisa yang tadi saya mention ya, bisa setting, misalkan kita hanya butuh menerima data ya, berarti yang di enabling receiver-nya aja. Ini hanya menerima data. Kalau hanya mentransferkan data ya, transmitter only aja yang diaktifkan. Nah, nanti di sini akan ada baud rate error parameter. Jadi kalau misalkan kita dengan kristal 16 itu idealnya kita menggunakan 11.5200. Nah, idealnya kita pakai 11.5200. Nanti errornya akan semakin naik misalkan. Kalau misalkan kita pakai 9.600, maka errornya semakin kecil atau berapa. Nanti di sini ada communication parameter yang tadi. Umumnya kita pakai 8 data, 1 stop, no parity. Ini nggak ada parity-nya. Modenya
Kita bisa pakai asynchronous, bisa pakai synchronous master di GPL 0 dan seterusnya sebagai master atau sebagai sleep. Dan ini kita biasa pakai yang asynchronous. Itu untuk settingan serial communication ya, communication itu ada di sini. Nah ini misalkan kita nanti mau pakai transmitter only gitu ya, transmitter only, nanti kita generate. Nah maka register yang tercipta atau yang ada di sini, maka nanti kita bisa lihat di bagian UGSR. Ini UBBRL tadi ya, UBBR ada high dan juga ada low. Jadi kalau low 0x67 67 ya, berarti binernya berapa sih yang aktif gitu. Kalau 67 nanti dari hexa. Ini kan kalau X itu hexa ya. Kalau di kode itu ada X itu artinya hexa. 67 berarti 67 hexa. Kalau pakai biner berarti 0B habis itu 100 berapa? Itu biner. Kalau 0X itu maksudnya hexa, berarti 67 hexa. Itu settingan untuk user communication itu ada di sini. Nah ini yang tadi alphabet LCD support. Jadi nanti ada LCD ya. LCD itu aslinya dia apa namanya SPI ya, aslinya SPI. Cuman kalau ada modulnya, nah ini ya SPI itu ada banyak gitu, di modul LCD-nya. Ada RS, RD, enable, D4, D5, D6, dan D7. Ada beberapa apa namanya pin yang dipakai. Nah untuk menghemat pin ini makanya diubah gitu ya, diubah dengan adanya modul I2C, dipakainya I2C. Makanya pakai I2C port B berapa, dipakai port B itu sih SDA dan juga SDL. Nah dengan adanya itu sini makanya lebih ringan ya, jadi hanya butuh 2 pin saja. Aslinya kalau LCD itu ya SPI ya, serial juga pengiriman data. Nah ini misalkan kita pakai user dulu, kembali ke sini, kita pakai transmitter ya misalkan. Nah ini udah tergenerate. Nanti akan masuk ya ke sini. Saya kemarin udah bikin update ya teman-teman di timer ya, waktu kita belajar timer. Jadi di sini ada ini 9600 asynchronous, transmitter on, receiver on, dan seterusnya ya. Ini communication parameter 8 data, 1 stop, 0 validity. Nah kalau udah aktif ini ya kita tinggal mengirimkan datanya pakai printf atau pakai printf itu kan untuk mengirimkan string. Mengirimkan string. Jadi nanti detik 1 itu bisa dikirimkan melalui atau secara serial. Oke, mungkin itu ya untuk serial communication. Nah, nanti di sini akan timbul ini yang tadi ya, yang kita lihat di apa namanya baud rate error. Sana kalau kita ubah baud rate ada errornya gitu ya, errornya itu ada di sini ya, teorema potential pitfall. Nah, ini pitfall atau kemungkinan kesalahan data gitu ya. Atau pengirimannya itu nggak sesuai. Misalkan kita ngirimkan A ya harusnya kan diterimanya juga A ya. Nah itu nggak sesuai kalau kita ngirimkan A ternyata yang dikirimkan katakanlah crash gitu ya. Itu pitfall error rate, potential pitfall. Adanya error pengiriman data. Nah ini maka first make sure your RFA is running up a reliable known fault source with a low error percentage. Ketika kita memilih fault. Tadi kan kalau saya ubah ya ke 11.5.200 maka errornya menjadi 4%. Kalau saya ubah ke 9.600 maka errornya menjadi 0,2%. Nah, maka kita pastikan errornya ini semakin kecil. Jadi kalau kita butuh transfer high data rate, itu memastikan juga dengan errornya. Errornya kalau errornya terlalu besar ya kita nggak bisa paksakan. Gitu. Jadi jangan memaksakan error yang besar untuk pengiriman data serial. Jadi pastikan errornya kecil. New affair default to their internal oscillator until their views are changed. Kalau biasanya kita tetap pakai eksternal sih. User itu selalu pakai eksternal oscillator atau kristal atau AVR. Nah ini ya, kalau kita pakai
Ini osilatornya ya, ada 8 MHz, 11.0592, 14 dan seterusnya. Error 0% di baud rate berapa? Ini kita lihat baud rate ini. Kalau pakai 11.0592 itu errornya cenderung banyak nolnya, ya, banyak nolnya. Jadi emang rata-rata kalau zaman dulu itu menghindari osilator 11.0592. Kenapa zaman dulu menghindari ini? Karena untuk menentukan ya UPBR, UPBRL-nya itu susah ya, karena kan harus dihitung ya. Tadi harus dihitung matematis, kemudian matematisnya itu nggak bulat. Jadi rata-rata pakai 8, pakai 12, pakai 16 MHz zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang tadi coefficient ampere itu kan udah auto generate ya. Udah auto generate. Jadi pakai ini justru lebih baik. Tapi kalau Arduino ya dia nggak pernah pakai yang 11.0592. Jadi ini berlaku kalau misalnya teman-teman bikin sistem minimum ya, dismin, itu lebih baik pakai 11.0592. Karena kalau untuk communication serial itu lebih banyak, lebih bagus. Ini kristal untuk 16 MHz dan seterusnya ya. Itu bisa lihat di percentage error. Jadi maksimal di pasaran itu 20 MHz lah ya kalau untuk kristal. Ini cara pengiriman data dan juga menampilkan data get integer AP from string. Tadi printf ya yang saya contohkan juga ada printf, itu mengirimkan data. Kalau persen di ini berarti desimal ya. Desimal berarti 0 sampai 255. Kalau int persen i, ini berarti integer ya. Integer berarti 65535 bagi 2 sampai dengan minus sampai dengan 65535 bagi 2. Karena kan integer ya. Kalau unsigned itu kan berarti 0 sampai 65535 ya. Itu kalau unsigned unsigned integer. Kalau float ada komanya ya berarti di sini persen f gitu ya, persen f float. Kalau data koma jangan pakai persen di. Kalau misalkan a-nya ini kan refernya ke sini ya. D ini kan setelah koma pertama a. A ini kan sebagai first. Maka kalau a-nya tipenya adalah float, dan ini kan kebetulan a-nya itu unsignature ya. A-nya itu kebetulan unsignature. Maka bisa pakai persen d. Tapi kalau di sini bukan char, katakanlah di sini adalah float, ya maka ini jangan persen d, ini jangan persen d, ini jangan persen d. Kalau definisi variabel di atasnya adalah float, berarti ini adalah persen f, ini persen f juga. Itu untuk serial transmission data. Sending or receiving format string, mau boleh lagi. Ini terminal, kita bisa simulasi. Kita bisa juga simulasi di Protel Proteus ya untuk serial. Complete code sudah selesai. Kalau ISR, kalau ada ISR itu berarti interrupt. Interrupt. Jadi kalau ada data masuk, dia langsung masuk ke sini dulu. Ini kan user RxC ya. Jadi kalau ada data masuk, dia masuk ke sini dulu, ke program interrupt. Program interrupt. Oke, mungkin itu sih ya. Sebentar. Saya ambil absen dulu ya. 1 menit. Oke, udahlah. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Untuk absen gimana ya Pak? Soalnya Absennya nanti barengan aja lah ya. Minggu depan kita offline. oke Pak. Ya. Jadi yang pas offline tolong datang semua ya, karena absennya dalam satu waktu ya.
Udah santai aja lah absennya lah. Langsung tanda tangan tiga-tiganya langsung. Karena absen sentral juga belum bisa ya. Saya malas ribet lah, udahlah langsung aja lah. Nanti berarti absen sekaligus di 4 kali ya terakhir ya. Terakhir berarti absennya 4 kali. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Maaf Pak, izin masuk lagi. Ya. Untuk yang kelas pengganti itu nanti offline apa online ya Pak? Online ya Kelas Pak? penggantinya online. Ya, online. Malam nggak apa-apa lah, malam. Oke Pak. Itu berarti langsung buat 2 pertemuan, jadi satu pengganti aja ya Pak? Fotonya kan kita kurang 4, jadi 2 pengganti. Jadi minggu ini 1 pengganti, minggu Iya depan Pak. 1 pengganti lagi. Oke. Ini kan berarti kita kan ini pertemuan ke-10 ya teman-teman. Berarti 11, 12. Oh nggak perlu ding, berarti 1 pengganti minggu ini aja, Mbak Nurbaiti. Nanti minggu depan berarti kelas terakhir itu 2 materi terakhir ya. Itu aja ya. Oh iya, saya lupa. Tugas besar, tugas terakhir, tugas kenang-kenangan sebelum EAS ya, saya lupa. Tugas kenang-kenangan sebelum EAS itu di sini ada berapa orang ya? 60 orang ya? Luar biasa. Itu tugasnya itu karena 60 orang, saya minta tolong nanti mungkin ketua kelasnya ya, nanti Mbak Nurbaiti dengan 1 orang ya, nanti dengan 1 orang itu yang menggabungkan. Jadi yang menggabungkan ada 2. Sedangkan yang lainnya itu membuat aplikasi microcontroller dengan CodeVision AVR. Di tugasnya itu adalah, nanti saya kasih contoh ya. Jadi tugasnya yang lain itu membuat aplikasi microcontroller dengan CodeVision AVR. Jadi langkah-langkahnya kayak gimana? Misalkan teman-teman setting tuh user-nya itu nanti dibikin dokumennya gitu ya, dibikin dokumennya. Kemudian langkah-langkah untuk pembuatan aplikasinya lah, itu seperti apa nanti dijelaskan di situ ya. Berarti kan ada 60 aplikasi ya. 60 aplikasi ini kan banyak sekali ya, dan itu kan nggak boleh sama. Jadi tolong disiasatin caranya gimana supaya 60 aplikasi itu bisa nggak sama gitu. Kan butuh didiskusikan teman-teman sendiri lah, terserah. Nanti yang menggabungkan Mbak Nurbaiti dengan 1 orang terserah lah nanti. Berarti ada 2 orang yang tidak membuat aplikasi. Jadi 2 orang itu yang menggabungkan. Nah, kenapa perlu digabungkan? Nanti hasilnya seperti ini ya. Sebentar. Saya kasih contoh biar ada gambaran. Jadi kalau yang lain bikin aplikasi, step by step-nya kayak gimana, settingannya apa aja, terus nanti output-nya seperti apa ya, di screenshot aja ya teman-teman ya. Misalkan 1 bikin running LED ya, nanti satunya bikin keypad, nanti satunya lagi bikin aplikasi apa dengan microcontroller gitu ya. Satunya bikin parsing data serial doang gitu misalnya. Nanti satunya ada bikin sensor apa, nanti transmisikan datanya seperti itu. Ya intinya aplikasi dengan CodeVision AVR gitu ya. Nanti Mbak Nurbaiti dengan 1 temannya itu nggak usah bikin, tapi bikin untuk digabungkan menjadi 1 format ya. Jadi nanti karena ada 60, saya kasihan lah kalau cuma 1 orang ya yang menggabungkan. Karena pasti dari teman-temannya ini formatnya pada acak-adul ya, pada jelek-jelek. Jadi tolong digabungkan jadi 1. Nanti jadinya rapi seperti ini ya. Ini contoh mata kuliah robotika ya. Jadi ada 1, nanti ada daftar isinya ya Mbak Nurbaiti ya. Sebelum daftar isi nanti bikin aja nama, NIM, sama aplikasinya apa atau judul aplikasinya apa dari teman-teman yang mengumpulkan gitu ya. Jadi nanti akan ada. Jadi kalau yang nggak ngumpulin ya nggak usah ditulis gitu ya Mbak Nurbaiti ya. Jadi nanti ada nama, NIM, aplikasinya apa gitu. Sebelum daftar isi, nanti bikin daftar isi. Jadi nanti Mbak Nurbaiti dengan 1 temannya itu mengumpulkan dan menggabungkan dalam 1 format. Nah, kalau ini kan setelah digabungkan kan formatnya jadi 1 ya. Secara margin, secara format itu akan jadi 1. Nah, ini misalkan bab 1. Ya, jadi yang lain nanti tugasnya adalah membuat
aplikasi dengan code vision. Nah, ini contohnya akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini nanti juga jadi referensinya teman-teman gitu. Ketika ada 60 aplikasi kan berarti luas sekali ya, teman-teman pasti harus berpikir keras ya untuk membaginya supaya nggak sama gitu. Itu nanti silakan dibagi sendiri ya, nggak perlu inilah, nggak perlu saya bagiin lah ya. Nanti cari sendiri, nanti digabungkan sendiri. Jadi nanti dokumennya juga buat teman-teman juga. Kalau ini kan dulu di mata kuliah saya yang robotika ya, jadi ada sensor. Jadi orang-orang yang ngambil robotika itu punya referensi 60 sensor gitu. Jadi, ya sebenarnya buat teman-teman kembali gitu. Jadi nanti kalau misalkan saya mau bikin aplikasi apa kan tinggal lihat, oh teman saya udah ada yang pernah bikin nih aplikasi ini gitu ya. Mungkin itu ya untuk tugas terakhir Sismik. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas ya Mbak Nurbaiti ya. Nanti silakan choose one person untuk membantu Mbak Nurbaiti menggabungkan. Nanti marginnya harus sama ya. Jadi kan karena digabungkan ya, marginnya jadi dirapiin lah. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang lain? Kalau untuk penggantinya mungkin saya sarannya antara malam Jumat atau malam Sabtu lah. Malam nggak apa-apa lah ya, teman-teman ya. Mulai kalau malam sih habis sisa lah 8:30, 8:30 sampai 9:30 nggak apa-apa lah penghabisan. Atau di Senin juga nggak apa-apa. Kalau Senin kita nggak ada, Senin juga nggak apa-apa. Nanti tolong didiskusikan. Oke, untuk absen nanti saya checklist semua, nggak usah khawatir. Saya checklist semua. Teman-teman tinggal tanda tangan. Oke ya, saya rasa cukup ya. Kebetulan saya juga ini bayar utang juga habis ini kuliah. Ini banyak utang ya. Oke, tetap semangat. Itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup, boleh direct juga lewat. Kalau direct lewat Mbak Nurbaiti juga nggak apa-apa ya. Biar satu source. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu lagi di kuliah pengganti. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.